Indonesia diberkahi, boleh jadi diberkahi, mayoritas muslim terbesar di dunia, betul nggak? Tapi kita belum merdeka, ya, kita belum merdeka. Hadirin rahimakumullah, kalau mau lihat potret orang merdeka di zaman ini, ya, kalau mau lihat potret orang merdeka di zaman ini belum lama nih. Ini saya sambungin nih, tapi nggak ada di sini. Baca berita sekitar 2 minggu lalu, ya, atau bahkan 3 minggu lalu, ya. Ada perwakilan dari organisasi Islam di Afghanistan namanya Taliban yang datang ke Indonesia, diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, baca beritanya ya. Terus datang ke MUI, datang ke kantor PBNU. Siapa ini orang? Ini orang dari planet mana nih? Ya kan? Nah, saya mau ceritain itu kalau ntar lihat lagi di koran di mana ada fotonya, lagi pada jalan, depannya ada Yusuf Kala Wakil Presiden, itulah potret orang-orang merdeka tuh. Jadi saya mau ceritain Taliban siapa sih Taliban? Taliban tuh lahir, ya. Taliban lahir itu awal tahun 90-an ketika Afghanistan baru perang lawan Rusia. Rusia cabut dari Afghanistan. Waktu itu bukan Rusia ya, Uni Soviet cabut dari Afghanistan. Habis cabut dari Afghanistan berantakan tuh Uni Soviet, pecah-pecah jadi Rusia, jadi negara-negara kecil. Kenapa dia hancur, runtuh di Afghanistan tuh? Karena perang 10 tahun 79 sampai 89 perang di Afghanistan, hancur Uni Soviet, pecah-pecah, berantakan. Dan main-main sama bangsa Afgan. Hari ini Amerika berantakan perang di Afghanistan. Jadi Afghanistan itu luar biasa. Kuburannya imperium dunia tuh. Bahkan dari zamannya Alexander the Great, Iskandar yang agung, itu pernah bikin syair. Dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan, saya berlindung kepada Tuhan dari 3 hal. Pertama, sengatan kalajengking. Kedua, terkaman binatang buas. Yang ketiga, dendam bangsa Afgan, kata dia. Jadi bangsa Afgan ini terkenal dulu penakluk, tangguh. Tapi kemudian mereka kemarin datang ke sini. Siapa Taliban? Taliban lahir awal tahun 90-an karena waktu itu Afghanistan ditinggal oleh Uni Soviet. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan, banyak kriminalitas karena habis perang gak ada pemerintahan. Lalu muncullah sekelompok orang santri, maka namanya Taliban, itu bahasa Arab, Taliban. Tolib itu pelajar, yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar. Ngapain? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di desa-desa kalau ada, kan semua pakai perang senjata, ada perampok, orang main judi apa, sama mereka dibubarin. Berawal dari 19 orang pemuda, ya, keliling kampung-kampung. Lalu masyarakat senang sama mereka. Kalau ada mereka datang, kampungnya aman. Akhirnya mereka minta, gimana dong kalau bisa jangan cuma keliling-keliling terus pergi. Habis keliling tinggalin 1 orang anggota kalian di kampung ini biar aman. Kan santri, akhirnya ditinggal 1 kampung, suruh ngajarin agama, suruh jadi imam di masjid, begitu. Terus ini pertama kali gerakan itu di distrik namanya Spin Buldak. Namanya Spin Buldak nama distriknya, dekat di daerah Kandahar. Lalu gerakan ini membesar di Kandahar sampai tahun 94 menjadi gerakan besar. Ya, kemudian mereka merebut kekuasaan di Afghanistan. Faksi-faksi yang bertikai sama mereka semuanya disuruh diam. Kalau nggak mau diam diperangi. Lalu mereka rebut kekuasaan. Lalu mereka berkuasa membentuk pemerintahan Islam Taliban, Imarah Islam Taliban namanya. Ya, betul-betul establish tahun 94 lah ya, dan seterusnya sampai tahun 2001 setelah terjadi peristiwa 11 September. Dari tahun itu Taliban berdiri sampai 2001, mereka menegakkan syariat Islam secara murni ya. Jadi nggak mendirikan Republik Afghanistan, nggak, Imarah Islam Afghanistan namanya. Murni syariat Islam. 2001 11 September WTC runtuh, lalu dituduhlah pelakunya adalah para muhajirin, orang-orang Arab yang tinggal di Afghanistan, yang kita tahu nama salah satu namanya Osama bin Laden misalnya rahimahullah dan lain-lain. Lalu Amerika minta agar Taliban menyerahkan orang-orang itu untuk ditangkap karena dituduh pelaku serangan 11 September. Nah, saya ingat sekali saya baca pidato surat terbuka Mullah Muhammad Omar sebagai Amirul Mukminin, pimpinan Taliban. Dia bilang apa? Urusan Osama bin Laden bukan urusan pribadi, tapi itu urusan umat Islam. Saya tidak akan menyerahkan Osama bin Laden kepada Amerika. Kalau Amerika mau maksa, perang aja sama saya mendingan. Susah nemuin orang sesoleh itu zaman sekarang. Dia pertaruhkan negaranya untuk melindungi tamunya, muhajirin muslim saudaranya. Cuma sekarang dikasih nih daripada nyusahin lo sono. Kan begitu kira-kira ya, kalau logika orang Indonesia dijual kalau perlu. Nah, ini orang luar biasa, soleh. Apa resikonya? Diserang Afghanistan dari tahun 2001 sampai sekarang perang belum berhenti 18 tahun.
takluk. Enggak, ini saya ceritain. Tahun 2010, tahun 2009 Amerika udah mulai galau. Jadi galaunya mereka 2009. Duit habis, nggak menang-menang. Pemerintahan udah dibuat di Afghanistan, pimpinannya namanya Hamid Karzai. Rakyatnya dukung Taliban, bukan dukung Hamid Karzai. Pusing 2009 Amerika, Taliban dulu diapain? Dicap sebagai gerakan teroris. Mana bisa pimpinannya kayak kemarin tuh pergi ke sini jalan mau nggak bisa, di bandara udah tangkap teroris. Tapi tahun 2009 Amerika bingung. Karena Amerika punya prinsip no negotiate with teroris. Tidak ada negosiasi kepada teroris. Maka Taliban statusnya diganti dari teroris jadi insurgen. Insurgensi itu separatis. Kalau sama separatis boleh berunding. Diem-diem, ngumpet-ngumpet, malu-malu nih bule pada Amerika. Dia bikin perundingan sama Taliban pertama kali tahun 2010 di Munchen, Jerman, difasilitasi oleh Qatar. Itu pertemuan pertama. Apaan? Mereka minta gimana kalau kita sekarang berunding? Udah ampun Amerika perang. Taliban oke, tapi dengan syarat satu, kami hanya mau berunding dengan Amerika, bukan dengan pemerintahan boneka Afgan. Dan kami mau berunding bilateral berdua, yang lain-lain itu nonton aja udah, nggak dibawa PBB, nggak mau. Pokoknya syaratnya setumpuk. Kami mau berunding kalau begini. Amerika awalnya ngulur-ngulur, nggak mau lama-lama akhirnya syaratnya diturutin, akhirnya sampai duduk bersama berunding. Syarat terakhir apa? Kami minta petinggi Taliban yang tertangkap dibebaskan. Dan Taliban punya kantor perwakilan di Qatar, Doha. Akhirnya Taliban bikin kantor perwakilan di Doha, ya kayak duta besar begitu. Tawan-tawanan dibebaskan, berundingnya di situ sama Amerika. Sampai sekarang dan kemarin terakhir beberapa bulan lalu Amerika nyerah. Permintaan Taliban apa? Satu doang, Amerika angkat kaki dari bumi Afgan. Kalian penjajah, angkat kaki. Dan itu aja permintaannya. Itu aja udah berunding berkali-kali, itu aja permintaannya. Dan dia mau berunding dengan Amerika, syaratnya semua pasukan NATO dari negara lain angkat kaki dari Afgan. Dan itu semua dituruti oleh Amerika. Jadi saya bayangkan. Sekarang Amerika udah turut, ya udah kami angkat kaki dari Afghanistan. Nyerah, ampun, up, angkat tangan. Tapi Amerika bisa minta syarat. Apa syaratnya? Sebelum kami angkat kaki, tolong Taliban bikin pemerintahan bersama dengan rezim yang sekarang berkuasa. Rezim yang berkuasa presiden namanya Ashraf Ghani. Ini boneka Amerika. Taliban nggak mau. Nggak. Urusan Afghanistan itu urusan kami, bukan urusan kalian. Tugas kalian angkat kaki. Selesai angkat kaki, nasib Afghanistan ke depan itu urusan kalian, bukan kalian. Nggak perlu ikut campur. Tuh kira-kira gitu bahasanya. Dan Taliban sampaikan dalam semua perundingan, baik di Moskow, di mana-mana tuh perundingan ditontonin sama negara lain, dia bilang apaan? Kalau Amerika angkat kaki dari Afghanistan, urusan pemerintahan Afgan urusan kami, dan kami akan menegakkan syariat Islam secara murni di bumi Afgan. Ini contoh orang merdeka nih. Dulunya, mohon maaf, kayak curut teroris, kemana-mana diburu orang. Sekarang dia datang ke Indonesia, yang ngundang siapa? Menteri Luar Negeri, karpet merah, diterima wakil presiden. Bukan main kan? Dengan bangganya, dengan pakaian Islam sorbannya lengkap datang. Kenapa? Saya Taliban, saya Muslim. Hebat luar biasa. Ya. Kemana-mana nggak diapa-apain, merdeka dia. Dan terang-terangan bilang kami mau negakin syariat Islam demi Afgan. Kenapa? Suka nggak suka? Yang dulu tahun 2000-an awal kalau saya ngomong begini nih ceramah, langsung dibilang radikal, teroris, Taliban teroris. Sekarang saya berani ngomong, kenapa nggak teroris? Diterima sama Wapres, ya kan? Udah nggak teroris, udah baik sekarang. Betul nggak? Itu contoh Ribi bin Amir zaman ini. Kenapa saya ceritain? Contoh yang tadi saya bilang, ini contoh orang merdeka. Kayak begitu tuh orang merdeka. Bangga dengan Islamnya. Apa sih yang bikin Afghanistan Taliban sebegitu kuatnya? Mereka kuat karena mereka betul-betul menutup diri dari isme-isme lain. Sampai Taliban itu dulu anak perempuannya nggak boleh sekolah. Perempuan-perempuan Afgan dilarang sekolah. Amerika akan mendobrak itu. Dengan cara apa? Bikin gerakan kampanye sekolah bagi kaum wanita. Dibikin boneka namanya Malala Yousafzai. Seorang wanita belasan tahun mengkampanyekan agar wanita Afgan pergi ke sekolah. Tuh wanita diapain? Ditembak sama Taliban, tapi nggak meninggal. Akhirnya dapat suaka di Amerika, dapat Nobel. Perjuangan kesetaraan wanita di Afgan. Taliban masa bodoh, mau setara kayak mau kagak. Apa tuh? Kenapa Taliban larang wanitanya pergi ke sekolah? Karena sekolah-sekolahnya diracuni kurikulum sekuler. Taliban sadar. Ya, dari dulu Rasulullah bilang dulu kaum Yahudi itu rusak. Yang pertama kali rusak dari kaum Yahudi siapanya? Wanitanya. Pernah dengar kita hadisnya ya? Kemudian ulama zaman sekarang, Profesor Dr. Muhammad Qutub rahimahullah, guru besar pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz, pernah bilang, Yahudi kalau ingin merusak umat ini, yang pertama kali dirusak adalah kaum wanitanya. Makanya diproteksi betul wanita Afgan itu sama Taliban. Kenapa? Masa depan generasinya ada di kaum wanitanya. Akhirnya dibikin sekolah sendiri, khusus sekolah Taliban, khusus wanita.
Bisa dibayangkan nggak? Perang 2001. Artinya bayi yang lahir tahun itu sekarang umurnya udah berapa ya? 18 tahun. Jadi generasi baru angkat senjata, betul nggak? Iya kan? Dia jaga itu, jangan sampai rusak. Karena kalau wanitanya waktu itu, nah program musuh rusak kaum wanitanya, selesai. Itu salah satu. Kalau saya ceritain panjang, ntar jadi kajian satu sesi sendiri deh. Saya soalnya ngikutin betul sejarah soal Taliban. Ini contoh aja bahwa zaman ini ada orang yang merdeka, dan itu ditempuh bukan dengan apa, berkompromi dengan segala sesuatu yang di luar Islam, bukan. Itu ditempuh justru dengan komitmen berpegang teguh kepada Islam, percaya diri, pede, dan kesabaran yang panjang. Jangan dibayangin bangsa Afgan itu modern ya. Bahkan sampai sekarang di negaranya listriknya belum merata tuh. Kita sih udah mendingan, walaupun kemarin mati gantian ya kan. Udah mendingan ya kan. Dia sih enggak. Miskin, banyak yang buta huruf. Cuman berpegang teguh pada agamanya kuat. Itu aja udah. Banyak mula-mula, sana mula ustadz. Berpegang teguh kepada agamanya kuat, itu satu. Mazhabnya Hanafi, akidahnya Maturidi. Kalau kita kan mayoritasnya kan akidah Asy'ari, mazhab Syafi'i mayoritas nih, ya kan. Walaupun misalkan sekarang juga ada yang Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab akidah ikutinnya akidah Hanabilah, ya kan. Dalam fikih juga nggak Syafi'iyah kan begitu. Sama di Afgan ada orang-orang Arab yang berhijrah ke Afghanistan dan dilindungi oleh mereka. Itu pemahaman agamanya ya kayak Saudi, ya, akidahnya Hanabilah atau Athariyah ya, bukan Asy'ariyah, Athariyah. Rujukannya Ibnu Taimiyah. Fikihnya sama, fikihnya juga fikih sesuai Al-Quran dan hadis. Kalau Taliban tradisionalis. Nah, jadi ibaratnya nih, kalau sekarang di Indonesia nih kan ada kajian-kajian kembali kepada sunnah nih. Nah itu di Afghanistan ada. Siapa dia? Orang-orang Arab yang jadi muhajirin. Sementara bangsa Afgan mayoritasnya itu tradisionalis. Tradisionalisnya apaan? Maturidiyah, mazhabnya Hanafiyah. Kalau di sini tradisionalisnya akidah Asy'ariyah, mazhabnya Syafi'iyah. Di sono mesra dia bersatu. Cakep gak? Dia bersatu tuh ngelawan siapa? Amerika. Iya kan? Kuat. Di sini masih cakar-cakaran sampai sekarang. Ya kan? Itu salah satu pelajaran tuh. Saya sering jelasin ke orang-orang tentang bangsa Afgan. Ya. Orang-orang yang dari Arab yang disebut teroris-teroris yang tinggal di Afgan itu kan orang Saudi. Mohon maaf kalau boleh pinjam istilah, Wahabi. Bangsa Afgan bukan Wahabi. Ibaratnya begitu tuh. Ibarat dipinjam istilah ya, mohon maaf. Tapi akur nggak? Akur, bergandengan tangan, bahkan dia pasang badan melindungi orang-orang Wahabi. Kalau mau ditangkap sama Amerika tuh, cakep nggak tuh? Kalau kita di sini, bersitunya rebutan. Ya kan? Nah pelan-pelan kita doain nanti bisa saling bersatu. Banyak deh. Kalau soal pelajaran saya nggak usah cerita. Kembali ke tema tadi, kisah Ribi bin Amir. Ada 3 kriteria kita merdeka. Maka hadirin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan, kalau kita diingatkan kemerdekaan bangsa ini 17 Agustus 2 hari lagi ya nggak apa-apa ya. Tapi yang kita ingat, merdeka bukan sekedar penjajah lari dari negeri ini, tapi merdeka adalah kita bisa merdeka menjalankan Islam, merdeka beribadah, merdeka jadi hamba Allah, merdeka sesuai dengan 3 kriteria: bertauhid, yang kedua membebaskan belenggu dunia, akhirat yang jadi orientasi kita, yang ketiga bebas dari segala macam ajaran di luar Islam, menjalankan Islam semurni-murninya. Kapan itu terjadi? Wallahu alam bisawab, saya nggak tahu, masih panjang. Tapi yang pasti kalau kita mau jalan, kita nggak tahu tujuannya kan nanti nyasar. Yang penting ini kan saya sampaikan, kalau mau merdeka tuh tujuannya. Jadi kalau mau bicara perjuangan Islam, dakwah Islam, tujuannya apa? Itu tujuannya 3 yang tadi sebutin masalah Salafus Saleh atau Ribi bin Amir ketika ketemu Rustum. Kalau dakwah cuman urusannya nggak ke arah situ, ya buat apa dakwah kita? Bukan dakwah para rasul, berarti bukan dakwahnya para sahabat, bukan dakwahnya para salafus saleh, karena nggak jelas tujuannya. Jadi dakwah kita tujuannya apa? Menegakkan tauhid, memerdekakan diri kita semerdeka-merdekanya, sebagaimana kemerdekaan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini.